Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Lam di channel Lam FT Manjada Wajada. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dua vektor cara segitiga. Jadi misalkan ada vektor A, arahnya ke atas, ya, panjangnya ya katakanlah ada panjang gitu ya. Kemudian vektor B seperti ini, ya. Misalkan vektor A itu adalah dari pangkal A ke ujung B, sedangkan vektor B dari pangkal C ke ujung D. Lalu kalau ditanya A plus B, bagaimana bentuk dari vektor hasil penjumlahan dua vektor cara segitiga? Ingat, ini adalah cara geometrik ya. Bagaimana? Oke, katakanlah A ini adalah vektor pertama, B ini adalah vektor kedua, maka caranya adalah silakan saudara gabungkan ujung vektor pertama, yaitu A ya di titik B, dengan pangkal vektor kedua, yaitu B di titik C. Jadi hasilnya seperti ini. Vektor A, ya. Lalu ujungnya kita gabungkan dengan pangkal vektor B. Oke. Sehingga resultannya ya, karena ini A plus B, maka arahnya dari A ke B, yaitu dari pangkal A ke ujungnya B. Inilah vektor hasil dari penjumlahan A dan vektor B. Ini dia, yang tadi kita gabungkan. Bagaimana? Mudah ya? Oke, sebagai penguat, di sini misalkan ada vektor C, misalkan seperti ini, kemudian vektor D seperti ini misalkan. Maka, misalkan kalau ditanya C plus D, ya, maka silakan kita gambar dulu vektor C-nya seperti ini, kemudian vektor D-nya ke bawah. Oke, C, D. Maka untuk hasilnya adalah C ke D, yaitu C ke D. Ini dia. C tambah D. Oke. Kemudian, saya akan menambahkan beberapa penjelasan. Vektor A plus B itu kan bisa kita katakan seperti ini. Vektor AB ditambah CD, seperti itu kan? Maka hasilnya bagaimana kalau kita menggunakan titik-titik daripada vektor tersebut? Maka AD, iya betul. Ini dia. A di sini D. Langsung saja kita akan membahas tentang penjumlahan dua vektor cara jajar genjang. Masih secara geometrik ya. Sebelumnya kita sudah membahas penjumlahan dua vektor cara segitiga. Lalu bagaimana perbedaannya? Langsung saja kita menuju ke contoh. Misalkan ada vektor A ke atas seperti ini, ya. Kemudian vektor B ke bawah seperti ini. Maka pertanyaannya, bagaimana gambar dari vektor hasil penjumlahan dua vektor tersebut, yaitu A plus B? Maka caranya adalah silahkan kita gabungkan ya dengan antara pangkal vektor pertama yaitu A dengan pangkal vektor kedua yaitu B. Ya, seperti ini jadinya. Oke, kemudian kita ke bawah. Oke. Nah, kemudian ini kan vektor A, ini kan vektor B. Ya, ini pangkalnya yang digabungkan. Silakan kita buat bayang-bayangnya. Ya. Lalu hasilnya itu adalah kita tarik dari sini ke sini. Inilah hasil dari penjumlahan vektor A plus vektor B. Ya, sebenarnya intinya sama sih dengan cara segitiga. Jadi ya silakan saudara bisa menggunakan sesuai dengan keinginan saudara. Langsung saja kita akan membahas tentang
ketika ada beberapa vektor, lalu kita jumlahkan, maka bagaimana caranya? Kita gunakan cara yang bernama poligon. Jadi kalau misalkan ada beberapa vektor, lalu kita jumlahkan, yaitu namanya caranya poligon, seperti itu. Langsung saja kita menuju ke contoh. Misalkan ada vektor A, arahnya seperti ini, panjangnya misalkan katakanlah seperti ini ya. Kemudian B, katakanlah seperti ini. Kemudian misalkan C, seperti ini. Kemudian D-nya ke sini. Ya. Lalu, ketika ditanya bagaimana bentuk vektor dari penjumlahan A plus B plus C plus D, langsung saja kita gambar ya vektor tersebut. Jadi kita urutkan saja. A-nya ke sini, kemudian B-nya ke sini, kemudian C-nya ke sini, D-nya ke sini, ya kan? Ini A, ini B, ini C, katakanlah ini D. Jadi resultannya bagaimana? Ya udah, dari A ya ke D, yaitu sini. Nah, inilah hasil daripada penjumlahan vektor A plus B plus C plus D. Gampang ya? Dan perlu diketahui bahwa dalam penjumlahan vektor itu berlaku sifat komutatif ya. Misalkan A plus B yaitu sama dengan B plus A, gitu ya. Dan seterusnya. Ya, katakanlah di sini A plus B plus C plus D itu ya sama seperti A plus C plus B plus D atau A plus D plus C plus B. Oke, semoga bisa dipahami. Nantikan video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.